Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Cinta Kicau Mania. Sobatku sekalian, siapa yang punya piyik murai batu tapi stres karena proses sapih ke fornya lama banget? Kadang sampai berhari-hari, padahal kita pengen burung kita segera mandiri dan cepat gacor. Stop pusing bro, hari ini kita akan bongkar rahasia metode yang mungkin terdengar gila atau ajaib, tapi hasilnya instan dan total. Kita akan bahas mandi ajaib. Teknik shock terapi metabolisme yang akan membuat piyik murai batu kalian langsung lahap for total dalam hitungan jam, bukan hari. Metode ini sangat mendalam, jadi pastikan kalian siapkan kopi, duduk santai, dan jangan skip 1 detik pun. Ini adalah kunci sukses konversi pakan instan yang sudah teruji. Siap? Kita mulai. Kita tahu, masa transisi dari EF seperti jangkrik atau kroto ke fur adalah masa kritis. Biasanya, para kicau mania pemula sering melakukan kesalahan, yaitu mencampur fur kering dengan EF secara perlahan. Cara itu sah-sah saja, tapi butuh waktu minimal 3-5 hari. Sementara kita butuh kecepatan dan efisiensi. Kenapa piyik susah makan fur? Karena mereka belum kenal, dan yang paling penting, metabolisme mereka belum dipaksa bekerja keras untuk mencerna sesuatu yang baru. Tugas kita di sini adalah menciptakan situasi darurat alami di mana si piyik tidak punya pilihan lain kecuali makan makanan yang kita sediakan, yaitu fur total. Teknik mandi ajaib ini bukan hanya soal kebersihan, tapi soal memanipulasi suhu tubuh dan insting bertahan hidupnya. Mari kita deep dive sebentar ke filosofinya sobat. Kenapa mandi? Mandi, apalagi di waktu yang tepat dan cara yang tepat, menyebabkan penurunan suhu tubuh signifikan. Penurunan suhu tubuh ini akan memicu respons cepat dari sistem metabolisme burung untuk membakar kalori lebih banyak demi mempertahankan panas tubuh. Proses pembakaran inilah yang menciptakan rasa lapar ekstrim. Jadi kita bukan menyiksa, tapi kita memprogram ulang kebutuhan makannya secara cepat. Ingat, teknik ini hanya berlaku untuk piyik yang sudah memasuki masa sapih, yaitu yang bulunya sudah tumbuh total, dan sudah mandiri tidak disuapi induk atau manusia lagi. Umur idealnya 30-45 hari. Jangan coba ini pada anakan yang masih disuapi ya. Oke, sebelum kita mandikan, kita siapkan umpan utamanya. Ini penting banget, karena kunci sukses ada di tekstur fur ini. Kita tidak menggunakan fur kering, kita akan buat fur slurry atau bubur fur. Ambil fur kualitas terbaik yang biasa kalian gunakan, haluskan hingga benar-benar menjadi tepung, lalu campur dengan air hangat sedikit demi sedikit, hingga teksturnya menyerupai pasta gigi atau bubur bayi yang kental. Jangan terlalu encer ya. Kekentalan ini penting karena menyerupai tekstur EF yang biasa mereka makan, sehingga transisi di mulutnya tidak terasa aneh. Sedikit tips, kalau bisa, tambahkan sedikit madu murni pada adonan bubur ini. Ini akan meningkatkan aroma dan energi, membuat si piyik lebih tertarik. Selanjutnya, siapkan sangkar isolasi. Ini harus sangkar yang bersih, kering, dan bebas dari distraksi. Kita hanya akan menaruh satu wadah kecil berisi fur slurry di dasar sangkar, di tempat yang sangat mudah dijangkau. Tidak boleh ada EF lain, tidak ada air minum di awal-awal, dan tidak ada burung lain di dekatnya. Isolasi ini tujuannya ganda. Pertama, meminimalisir stres. Kedua, memastikan bahwa satu-satunya sumber makanan yang ia lihat dan cium adalah fur slurry. Pastikan sangkar diletakkan di tempat yang tenang, namun memiliki suhu hangat setelah proses mandi. Lampu penghangat sangat dianjurkan, tapi tunggu dulu, penggunaannya ada tahapnya. Waktu eksekusi sangat menentukan keberhasilan metode ini. Kita tidak bisa mandikan sembarangan. Waktu terbaik adalah pagi hari, sekitar pukul 8 sampai 9. Setelah si piyik bangun dan memiliki energi sisa dari malam hari. Kenapa pagi? Karena kita punya waktu seharian penuh untuk pengamatan. Setelah mandi ajaib, kita perlu sekitar 6-8 jam kritis agar si piyik benar-benar terkonversi. Hindari mandi sore atau malam, karena resiko piyik kedinginan tanpa sempat makan dan mengembalikan energi sangat tinggi. Pilihlah hari saat cuaca cerah. Ini akan membantu proses pengeringan alami setelah terapi mandi selesai. Inilah bagian intinya sobat. Ambil wadah mandi yang berisi air biasa, suhu normal. Bukan air es, tapi pastikan suhunya sedikit lebih dingin dari suhu ruangan normal. Kita akan melakukan teknik celup singkat dan merata. Pegang piyik dengan lembut tapi mantap, pastikan kakinya aman. Celupkan seluruh tubuhnya, kecuali kepalanya, ke dalam air selama kurang lebih 3 hingga 5 detik saja.
Cukup singkat untuk memberi efek shock pada metabolisme, tapi tidak lama hingga membuatnya hipotermia. Ingat, fokus kita adalah memicu insting bertahan hidup dan rasa lapar mendadak. Setelah dicelup, biarkan air menetes sebentar. Setelah proses celup singkat tadi, jangan langsung dijemur di bawah sinar matahari yang terik. Kesalahan umum adalah langsung menjemur, yang justru bisa membuat burung terlalu cepat panas dan mengabaikan rasa lapar. Kita akan melakukan pengeringan awal yang sedikit lambat. Angin-anginkan di tempat teduh selama 10-15 menit. Biarkan si piyik merasa sedikit tidak nyaman karena kedinginan. Inilah masa kritis di mana sistem tubuhnya mulai mengirim sinyal, energi habis, butuh bahan bakar cepat. Angin-anginkan sampai bulu-bulu besarnya mulai mengering, tapi bulu halusnya masih sedikit lembab. Rasa lapar yang muncul harus maksimal sebelum kita masukkan ke kandang isolasi. Setelah proses pengeringan awal selesai, segera masukkan piyik ke sangkar isolasi yang sudah kita siapkan tadi, yang hanya berisi 4 slurry. Kuncinya sekarang adalah membiarkannya sendiri, tanpa gangguan. Jangan mondar-mandir atau menatapinya terus-menerus. Kita berikan waktu sekitar 15-30 menit. Karena rasa lapar yang ekstrim akibat terapi mandi, instingnya akan mengatakan, apapun yang ada di sana, aku harus memakannya. Biasanya, dalam waktu kurang dari 1 jam, si piyik akan mulai mematuk-matuk 4 slurry tersebut. Tekstur kental dan rasa manis dari madu, jika ditambahkan, akan sangat membantu penerimaannya. Sobat, 30 menit pertama adalah momen yang mendebarkan. Jika si piyik mulai mematuk dan menelan, itu artinya 80% kita berhasil. Tapi jika ia hanya mematuk-matuk tanpa menelan, kita harus dorong sedikit. Ambil sedikit 4 slurry menggunakan lidi bersih dan colekkan sedikit di ujung paruhnya. Hanya sedikit, jangan disuapi paksa. Tujuannya hanya agar ia tahu rasanya. Jika ia sudah merasakan, biasanya ia akan melanjutkan sendiri. Jangan pernah menyerah di fase ini. Jika setelah 1 jam ia masih menolak, ulangi proses colek tersebut, lalu berikan waktu lagi. Ingat, rasa lapar yang kita ciptakan sangat kuat. Anggaplah si piyik sudah mulai lahap memakan 4 slurry. Mantap jiwa. Sekarang kita harus perlahan mengeringkan pakan. Setelah ia makan kenyak di sesi pertama ini, berikan dia air minum. Biarkan ia istirahat dan mencerna. Di sesi makan berikutnya, atau 3-4 jam kemudian, kita akan kurangi sedikit kadar air pada 4 slurry. Buat teksturnya menjadi lebih padat dan lebih menyerupai remahan. Lakukan ini selama 1 hari penuh. Pada hari kedua, di sesi pagi, campurkan remahan 4 ini dengan sedikit 4 kering. Ingat, sedikit demi sedikit. Kita paksa ia menerima tekstur yang lebih kasar. Bagaimana jika setelah semua terapi mandi dan kelaparan ini, si piyik masih ngambek dan menolak total? Jangan panik bro, ada 2 kemungkinan. Pertama, 4 slurry yang kamu buat terlalu encer atau terlalu kering. Kedua, kondisi fisiknya belum siap 100%. Jika penolakan terjadi, berikan 1 atau 2 jangkrik kecil, EF, hanya untuk menjaga energinya, dan ulangi proses mandi ajaib keesokan paginya. Pastikan ia benar-benar lapar. Kunci sukses konversi ini adalah konsistensi. Jika dia tahu ada makanan lain selain fur, proses konversi akan gagal. Jadi, minimalisir pemberian EF saat proses training intensif ini. Ini detail kecil yang sering dilupakan, tapi sangat krusial. Setelah mandi ajaib, jangan langsung berikan air minum. Tujuannya adalah membiarkan ia mencari sumber kelembaban, yang mana harus didapatkan dari fur slurry yang basah. Dengan menahan air minum, kita memaksa ia mendapatkan hidrasi dari pakan baru. Air minum baru boleh diberikan setelah ia berhasil makan fur slurry untuk pertama kalinya hingga kenyang. Biasanya ini terjadi setelah 1-2 jam pertama. Setelah itu, berikan air minum seperti biasa di wadah terpisah, tapi pastikan ia tidak mengabaikan furnya. Selain konversi pakan instan, metode mandi ajaib ini punya manfaat jangka panjang loh. Proses shock metabolisme singkat ini juga melatih daya tahan tubuh burung dan menstimulasi pertumbuhan bulu yang lebih berkualitas, asalkan nutrisi yang masuk, yaitu fur, sudah optimal. Murai batu yang terbiasa makan fur sejak dini akan memiliki manajemen pakan yang lebih stabil, pertumbuhan fisik yang merata, dan yang paling kita suka, mentalnya akan lebih cepat terbentuk dan tidak manja pada pakan basah atau EF tertentu. Ini investasi besar untuk masa depannya di lapangan lomba. Jika konversi pakan di musim hujan atau di daerah yang suhunya rendah, penggunaan lampu penghangat sangat disarankan, tapi bukan di awal proses. Lampu penghangat baru dipasang setelah si piyik berhasil makan fur slurry. Tujuannya adalah memberikan kenyamanan dan membantu proses pencernaan pakan baru agar berjalan lancar. Lampu penghangat membantu metabolisme bekerja secara efisien tanpa harus melawan suhu lingkungan yang terlalu dingin.
Pasang lampu dengan jarak yang cukup agar tidak menyebabkan dehidrasi. Biarkan lampu menyala selama 2-3 jam setelah ia makan besar. Ingat, tujuan kita adalah fur total. Dalam 24 jam pertama, si piyik harus 80% makan fur selari atau remahan. Di hari kedua, targetnya harus sudah 100% fur, dengan 50% kering. Di hari ketiga, jika semua berjalan lancar, ia sudah harus sepenuhnya bisa memakan fur kering yang diletakkan di tempat makannya. Jika ini tercapai, barulah kita bisa perlahan mengenalkan kembali EF, jangkrik kecil, sebagai pelengkap, bukan sebagai pakan utama. Jumlah EF harus dikontrol ketat. Kuncinya adalah, jangan pernah kembali ke EF sebagai sumber kalori utama jika sudah berhasil konversi. Pertahankan fur sebagai fondasi gizi. Mari kita rekap 5 langkah kunci agar kalian tidak salah. Pertama, siapkan foer seleri kental dengan sedikit pemanis alami. Kedua, tentukan waktu mandi ajaib di pagi hari yang cerah. Ketiga, lakukan syok dingin singkat, celup 3-5 detik untuk memicu rasa lapar ekstrim. Keempat, angin-anginkan di tempat teduh hingga bulu setengah kering, 10-15 menit. Kelima, segera masukkan ke sangkar isolasi yang hanya berisi foer seleri. Ikuti langkah ini dengan detail, dan saya jamin, konversi pakan piyik murai batu kalian akan jauh lebih cepat, efisien, dan hasilnya memuaskan. Sobat Kicau Mania, ini adalah deep dive kita tentang mandi ajaib yang instan. Mungkin terdengar ekstrim, tapi ini adalah teknik yang memaksimalkan insting alami burung untuk bertahan hidup, yang kita manfaatkan untuk tujuan pelatihan. Jika kalian punya pengalaman lain dengan konversi fur cepat, atau ada pertanyaan seputar teknik ini, langsung saja tumpahkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa, dukung terus channel kita dengan like video ini, share ke teman-teman Kicau Mania lainnya, dan tentu saja, subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips gila tapi berhasil lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Kicau Mania.